Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia dan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk saling mengingatkan, untuk mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat tanpa terkecuali. Pada kesempatan siang hari ini kita ingin membahas tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah. Silakan ibu-ibu buka halaman 323 ya. Surat Al-Ghasyiyah. Gimana? AC-nya mati kah? AC-nya mati? Enggak. Enggak ya? Surat Al-Ghasyiyah adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan surat ini mendapat perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sering membaca surat Al-Ghasyiyah tatkala di tempat perkumpulan kaum muslimin seperti salat Jumat, seperti Idul Fitr, Idul Adha ya, Idul Adha, dan itu Nabi baca dalam salat Id dan juga di salat Jumat. Kenapa? Menunjukkan surat ini surat yang penting dibaca tatkala kaum muslimin sedang berkumpul. Kenapa dibaca surat Al-Ghasyiyah? Karena surat Al-Ghasyiyah menceritakan tentang kondisi manusia di akhirat. Bahwasanya manusia menjadi dua model, satu penghuni surga, satu penghuni neraka. Dan mengingatkan kaum muslimin akan hal tersebut, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Seluruh manusia akan menuju penghujungnya, apakah di surga ataukah di neraka jahanam. Allah membuka firman-Nya dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-Ghasyiyah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna Al-Ghasyiyah. Secara umum ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama dari hari-hari kiamat. Kita tahu hari kiamat namanya banyak. Al-Qari'ah, Al-Yaumul Akhir, ya. Kemudian As-Sakhah, At-Tamah, ya. Banyak sekali nama-nama Yaumul Qiyamah, Yaumul Mahsyar, Yaumul Qiyamah. Di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Kenapa dikatakan hari kiamat dengan Al-Ghasyiyah? Karena hari kiamat taghsya. Taghsya itu meliputi. Jika tiba hari kiamat, maka kedahsyatannya, kengeriannya meliputi semua orang. Tidak ada yang bisa lolos dari kengerian hari tersebut. Sehingga diberi nama dengan Al-Ghasyiyah. Karena dia meliputi semua orang yang ada tatkala hari kiamat tersebut, semuanya merasakan kedahsyatan hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Ghasyiyah maknanya adalah salah satu dari nama neraka. Kalau yang pertama nama hari kiamat, yang kedua Al-Ghasyiyah adalah salah satu dari nama neraka. Neraka namanya banyak juga. Ada An-Nar, ada Al-Jahim, ada Al-Hutamah, itu nama-nama neraka Jahannam. Ada Saqar, neraka Saqar. Di antara sekian nama-nama neraka Jahannam adalah Al-Ghasyiyah. Kenapa neraka Jahannam dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Karena dari kalimat taghsya, ya, Ghasyiyah, yaitu maknanya meliputi. Kenapa? Karena api neraka kalau sudah menyiksa para penghuninya, maka mereka diliputi dengan api tersebut. Tidak ada dari satu bagian tubuh mereka yang lolos dari bakaran api. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, bahkan sel-sel dalam tubuh mereka semuanya dibakar oleh api. Allah sebutkan dalam ayat misalnya, ya, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi api neraka menutupi wajah mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Bagi mereka lapisan-lapisan api dari atas mereka
dari bawah mereka. Jadi api neraka kalau sudah membakar bukan cuma satu lapis, berlapis-lapis dari atas dan dari bawah membakar penghuni neraka jahanam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi api neraka meliputi mereka dari segala sisi. Karena sifat api neraka yang meliputi orang-orang yang diazab dalam neraka jahanam dari segala sisi, tidak ada satu celah pun yang tertinggal, tidak ada satu sisi pun yang terlewatkan, maka neraka disebut dengan Al-Ghashiyah. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, Al-Ghashiyah adalah nama penghuni neraka jahanam, sebutan bagi penghuni neraka jahanam. Mereka disebut Ghashiyah karena mereka melebur dalam neraka jahanam. Mereka tenggelam dalam neraka jahanam, maka mereka disebut dengan Ghashiyah. Ya, dalam ayat takhsyan nar, ya. Ya, mereka masuk dalam neraka jahanam, ya. Disebutkan takhsyan nar, mereka masuk dalam neraka jahanam. Dan pendapat ketiga ini, ya, artinya pendapat satu, pendapat dua, pendapat ketiga tidak ada pertentangan, semuanya benar. Namun kalau kita melihat konteks ayat-ayat selanjutnya, ternyata pembicaraan Allah tentang penghuni neraka jahanam. Saya ulangi, Al-Ghashiyah, ada yang mengatakan Al-Ghashiyah adalah nama dari hari kiamat. Ada yang mengatakan Al-Ghashiyah adalah nama neraka jahanam. Ada yang mengatakan Al-Ghashiyah adalah sebutan bagi orang yang masuk neraka jahanam. Mana yang lebih kuat dari tiga pendapat ini? Kalau kita lihat konteks ayat-ayat yang datang, maka pembicaraannya berkaitan dengan penghuni neraka jahanam. Jadi seakan-akan Al-Ghashiyah itu bercerita tentang penghuni neraka jahanam yang Allah namakan mereka dengan Al-Ghashiyah. Makanya setelah itu Allah sebutkan tentang kisah mereka. Allah mengatakan, hal ataka hadithul Ghashiyah? Apakah sudah datang kepadamu cerita tentang Al-Ghashiyah, tentang para penghuni neraka jahanam? Bagaimana sifat mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Sungguhnya wajah-wajah mereka pada hari tersebut khusyuk. Subhanallah. Orang-orang penghuni neraka jahanam pada hari tersebut mereka harus khusyuk. Sebelumnya mereka di dunia tidak pernah khusyuk. Sebelumnya mereka di dunia senantiasa tertawa, riang gembira, berfoya-foya, hidup dengan kesenangan, ya. Dan mereka lupa akan datang hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat yang buat mereka akan tunduk, khusyuk. Oleh karenanya, tatkala Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, ya, Allah mengatakan, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang mereka, yaitu penghuni neraka jahanam, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Kata Allah, wa yasla sa'ira. Kemudian dia akan masuk dalam neraka jahanam. Apa sifat mereka penghuni neraka tatkala di dunia? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia dia senang-senang di rumahnya. Orang kafir seperti itu. Mana dia pernah pikir neraka? Mana dia pernah pikir hari kiamat? Ada duit dia senang-senang, mabuk, teler, zina, foya-foya. Itu kehidupannya. Dunia ini surga mereka. Dunia ini surga mereka. Tidak terpikirkan bagi mereka tentang hari kiamat, tentang kedahsyatan hari kiamat. Dia tidak pernah mikir. Dia tidak pernah khusyuk wajah mereka, tidak pernah khusyuk hati mereka selama di dunia. Maka pada hari kiamat mereka harus khusyuk. Harus khusyuk ketakutan. Adapun penghuni surga, maka mereka selama di dunia merasakan ketakutan, kekhawatiran dengan hari kebangkitan, kekhawatiran jika mereka dibangkitkan kemudian dipertanggungjawabkan tentang amal yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang mereka beramal soleh, mereka bersedekah, mereka salat, tetapi hati mereka masih takut jika mereka kembali kepada Rabb mereka. Demikian juga para penghuni surga waktu ditanya, ya, kenapa kalian masuk surga? Mereka saling ngobrol di surga. Kenapa bisa masuk surga? Maka mereka bercerita, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di dunia bersama keluarga kami masih ada rasa takut dengan hari akhirat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun memberi anugerah kepada kami dan Allah menjaga kami dari azab yang pedih, dari azab api neraka jahanam. Jadi merasa takut dengan hari kiamat, merasa takut dengan hari kebangkitan itu amal soleh. Seorang jangan pede dengan hari kiamat. Seorang jangan pede bahwasanya dia bisa lolos di hari kiamat. Semua harus takut. Ya, kita kalau dihisab kita enggak tahu bisa selamat atau tidak. Dibangkitkan, ya, kita enggak tahu bisa dihisab atau tidak, bisa selamat atau tidak. Ya.
Saya pernah ngobrol sama orang, saya bilang, kita jangan pakai barang-barang terlalu mahal, nanti hisabnya panjang. Kata kawan saya, Ustaz saya bisa jawab, insya Allah kalau Allah tanya ya. Ya udah, kalau ente bisa jawab terserah kata saya. Saya punya jam Rolex harganya sekian ratus juta. Ente bisa jawab? Bisa, saya bisa jawab. Ustaz tenang aja. Ya sudah tenang aja. Ente kan tanggung jawab masing-masing. Yang jelas hisabnya panjang. Hisabnya apa? Panjang. Ya. Jadi orang beriman tidak dibuat-buat, hatinya takut dengan hari kiamat. Takut dengan hari kebangkitan. Dia tidak buat-buat. Itu ketakutan muncul dengan sendirinya. Dia tahu diri. Dia tahu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu banyak kekurangan yang dia lakukan. Dia tahu tentang dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, sehingga dia tidak pernah pede merasa dirinya pasti masuk surga. Itu enggak ada dalam orang beriman. Dalam kamus orang beriman tidak demikian. Para sahabat saja yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW tidak pernah pede masuk surga. Umar bin Khattab yang kata Nabi, Umar fil jannah, Umar di surga. Yang kata Nabi, aku lihat surga, aku melihat ada istanamu Umar, dan aku lihat ada seorang wanita, ya, ternyata itu istananya Umar. Nabi sudah jelaskan Umar ada istananya di surga. Nabi sudah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Nabi sudah tazkiyah rekomendasi Umar dengan berbagai macam tazkiyah. Tapi waktu dia meninggal dunia, meninggal dalam kondisi ditikam, meninggalnya mati syahid lagi. Meninggalnya sedang sholat subuh, apalagi yang kurang? Ya, sudah dijamin surga, meninggalnya mati syahid, meninggalnya pas jadi imam di Masjid Nabawi, apalagi yang kurang? Tatkala ada seorang pemuda datang memuji-muji dia, wahai Umar, kau telah begini, Allah telah begini, kau telah dipuji, sebutkan kebaikan-kebaikan Umar. Kata Umar, kafafan, saya cuma berharap saya ketemu dengan Allah. Kosong, saya tidak punya dosa. Itu aja. Dia tidak mengatakan saya ketemu, saya yakin saya mau surga. Enggak. Dia bilang saya bisa berharap tidak diazab, itu aja yang penting. Subhanallah. Sampai tatkala ada orang salat, kalau ada orang, Hudzaifah bin Yaman adalah seorang sahabat yang dikatakan sahibu sir Rasulullah, yaitu pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang, Nabi kasih tahu kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, si fulan munafik. Hudzaifah kasih tahu si fulan munafik. Hudzaifah dikasih tahu Nabi. Si fulan munafik. Nah, kalau ada si fulan meninggal, Umar lihat apakah Hudzaifah menyolatkannya atau tidak. Kalau Hudzaifah menyolatkan, berarti orang itu bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, itu orang munafik. Umar juga tidak mau solatkan. Maka satu hari ada orang mati, meninggal dunia, maka Hudzaifah datang, Hudzaifah kemudian solat. Umar pun solat. Maka Umar bertanya, ya Hudzaifah, hal sammani mimma sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Umar, ya Hudzaifah, ini Nabi sudah meninggal dunia. Ya Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut namaku termasuk orang-orang munafik yang Nabi sebutkan? Kata Hudzaifah, tidak tentu ya Umar, tentu tidak. Subhanallah. Umar tidak pede, dia masih takut disebut munafik oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan ciri orang beriman dia merasa pede, enggak. Ini keluar dari hatinya yang paling dalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa membuat mereka masuk surga? Kata mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dahulu waktu di rumah bersama istri kami masih ada kekhawatiran. Bayangkan mereka bersama istri-istri mereka mungkin sedang di rumah bersenang-senang, ada dalam hati kekhawatiran bagaimana di hari kiamat kelak. Bagaimana saya nanti dihisab pada hari kiamat kelak. Ini ciri orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak pernah khusyuk. Mereka berfoya-foya senang-senang, intinya habis-habisin duit. Zina, minum bir, minum khamar, sana kemari, tahu-tahu masuk neraka. Maka pada hari kiamat kelak mereka harus khusyuk. Ini sifat pertama yang Allah sebutkan tentang sifat al-ghasyiyah, yaitu orang-orang yang masuk neraka jahanam. Sifat kedua kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ciri-ciri penghuni neraka jahanam tersebut amilah, beramal yang banyak, nasibah tapi letih. Ini pun ada khilaf di kalangan para ulama secara dua pendapat. Apa maksudnya amilatun, banyak beramal, nasibah dan penuh dengan keletihan? Ada yang mengatakan amilatun nasibah, pendapat pertama maksudnya tentang amal mereka di dunia. Yang dimaksud amilatun nasibah yaitu orang-orang kafir. Mereka di dunia mereka beramal. Orang Nasara mereka beramal, bahkan di antara mereka jadi pendeta, tidak nikah, tidak kawin, ya. Ternyata masuk neraka. Oleh karenanya, lihat halaman 327, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melewati sebuah rumah milik pendeta. Kemudian
Umar memanggilnya, "Ya rahib." Kemudian rahib tersebut keluar, Umar lihat rahib tersebut, pendeta tersebut. Faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Umar pun lihat pendeta tersebut dan Umar pun menangis. Maka ditanya kepada Umar, "Kenapa lihat pendeta nangis?" "Wa ma yubkik ya Umar? Apa yang buat kau menangis?" Qala dzakartu qaula Allah azza wa jalla amilatun nasibah. Aku ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah letih-letih beramal payah, keletihan, ternyata masuk neraka jahanam. Ini yang buat aku menangis. Dia kasihan lihat pendeta itu. Ini pendeta sudah setengah mati beribadah tapi musyrik. Ini pendeta mungkin haram, tidak makan ini, tidak mau menikah. Banyak hal yang dia tinggalkan dan dia berletih-letih untuk beramal, tapi ternyata masuk neraka jahanam. Kenapa? Dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya pada hari kiamat kelak? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka selama di dunia mereka sesat. Namun mereka menyangka mereka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ini orang kafir seperti itu. Orang Yahudi mereka menyangka mereka yang paling baik. Ternyata mereka masuk neraka jahanam. Orang Nasara pun demikian. Orang Hindu, orang Buddha, mereka merasa mereka yang terbaik. Mereka sudah mungkin berjuang, sudah melakukan yang terbaik. Ternyata mereka masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Maka Allah sifati orang Nasara dengan apa? Waladhdallin. Waladhdallin yaitu orang-orang yang tersesat tapi semangat ibadah. Orang tersesat tapi semangat apa? Ibadah. Kemudian juga sebagian ulama menafsirkan adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah amilatun nasibah, banyak amal tapi tidak ada faedahnya. Ya, seperti orang-orang Khawarij, dan ini pendapat disebutkan juga oleh ahli tafsir. Orang Khawarij yang kata Nabi SAW, hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Kalau kita lihat bagaimana fisik mereka, maka luar biasa. Wajah mereka pucat karena sering puasa, sering solat malam, ya. Luar biasa ibadah mereka. Sampai kata Nabi SAW, tahkiruna solatakum ma'a solatihim. Kata Nabi, wahai para sahabatku, kalau kalian bertemu dengan orang Khawarij, kalian akan merasa minder dengan solat kalian jika dibanding dengan solat mereka. Wasiyamakum ma'asiyamim, kalian akan merasa minder membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Artinya mereka puasa luar biasa, tidak berhenti-berhenti. Salat malam luar biasa, tidak berhenti-berhenti. Tapi kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Jadi amal mereka luar biasa. Dan itu banyak sekarang, zaman sekarang merasa mereka kunci surga dipegang oleh mereka, bahkan mereka bunuh diri misalnya. Mereka merasa bakalan masuk surga. Ya. Sampai mereka dicuci otak mereka, tinggal bom di masjid, langsung masuk surga dapat bidadari. Sampai ada tulisan di masjid, jangan bom bunuh diri di sini, sini enggak ada bidadari. Jadi mereka dicuci otaknya, luar biasa seperti itu. Ada orang seperti itu. Semangat luar biasa tanpa ilmu. Mereka menyangka mereka Khawarij luar biasa. Kalau kita lihat mereka, kita merasa minder. Baca Quran banyak, salat malam luar biasa. Tapi tidak ada ilmunya. Hanya bermodal semangat, kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini. Dan itu terjadi, fenomena itu sampai sekarang. Seperti ISIS misalnya. Bayangkan, saya dulu di Saudi, saya dengar bagaimana seorang anak membunuh pamannya. Pamannya dianggap kafir. Padahal kalau kita lihat isi Twitter pamannya, selalu mengajak zikir, selalu mengajak berdoa. Tapi ponakannya menganggap dia kafir, dibunuh pamannya. Seorang membunuh sepupunya, dianggap kafir. Otaknya dicuci. Dan ada orang seperti itu. Oleh karenanya, di antara perkara sia-sia adalah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Mereka melakukan bid'ah, ya, tidak ada faedahnya. Lihat orang Syiah. Kemudian hari Asyura, pukul-pukul badan sampai darah-darah, itu pengorbanan luar biasa ya. Darah-darah, nangis-nangis, kemudian meratap-meratap, pukul badan dengan rantai-rantai, ya. Itu semua enggak ada faedahnya, enggak ada pahalanya. Kenapa? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka hanya mengumpulkan apa? Dosa. Hanya mengumpulkan dosa. Jadi yang menjadi patokan bukan capeknya suatu ibadah, tapi ibadah itu benar enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak benar, jangan diikuti. Mau ibadah jungkir balik, jangan diikuti. Ya. Ada sekarang ibadah joget. Joget kan capek sih. Capek putar-putar nari-nari di masjid. Ini ibadah sufi katanya. Taib itu ibadah bukan. Yang ngajarin begitu siapa? Nabi pernah joget-joget begitu?
Umar, Abu Bakar, Utsman, Hasan Hussein pernah joget seperti itu. Orang bilang Habibnya Hasan Hussein pernah joget kayak gitu. Ya. Ente capek-capek muter 1000 kali enggak dapat pahala. Percuma, amilatun nasibah. Hanya letih-letih, capek, tidak ada pahalanya. Maka demikianlah orang-orang pelaku bid'ah seperti itu. Terkadang mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang meletihkan mereka, membuat mereka capek, namun tidak ada ibadahnya sama sekali. Pendapat kedua yang dimaksud dengan amilatun nasibah tentang penghuni neraka jahanam di neraka. Amilatun nasibah maksudnya mereka akan disiksa dengan amalan-amalan tugas-tugas berat yang membuat mereka letih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan menyiksa dia di neraka untuk naik di atas gunung di neraka. Jadi ada model siksaan yang Allah siksa seorang di neraka jahanam, Allah suruh naik gunung. Gunung itu sangat licin dan sangat panas. Dia disuruh manjat sampai tangannya meleleh saking panasnya. Kemudian kalau sudah itu jatuh lagi suruh naik. Itu siksaannya. Kerjaan berat naik gunung yang licin dan sangat panasnya luar biasa. Ya. Kemudian di antaranya mereka ditaruh di padang mahsyar di bawah matahari dengan jarak 1 mil. Ini amilatun nasibah, letih luar biasa, panas luar biasa. Orang-orang beriman diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak merasakan 50.000 tahun. Mereka sebentar terasa cepat bagi orang yang beriman. Semakin tinggi iman mereka, terasa hari padang mahsyar itu cepat. Tapi orang kafir enggak. Mereka benar-benar di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil dan mereka benar-benar merasakan 50.000 tahun, bayangkan. Capek, letih. Kemudian di antara juga seperti Allah mengatakan idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Bagaimana mereka digeret, dibelenggu, kaki mereka dibelenggu sampai ke leher mereka, diikat oleh belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat, digeret di atas wajah mereka, digeret di atas mulut mereka, dimasukkan dalam air panas, dilemparkan dalam neraka jahanam. Ya, ini amilatun nasibah. Mereka dipaksa untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berat. Ini tafsiran kedua. Jadi tafsiran pertama berkaitan dengan dunia, orang-orang kafir, ahlul bidah. Yang kedua, bagaimana nasib mereka di akhirat, diberi tugas oleh Allah dengan tugas-tugas yang berat selama di neraka jahanam. Setelah itu kata Allah, tasla naron hamiyah. Lantas setelah itu mereka masuk dalam neraka yang sangat amat panas. Hamiyah itu artinya panas. Naron artinya api. Tasla naron hamiyah, bahasa Indonesianya artinya mereka pun masuk dalam api yang panas. Adakah api yang tidak panas? Ada, semua api panas. Kenapa Allah tidak cukup mengatakan tasla naron, masuk api, sudah selesai? Karena kita tahu semua namanya api pasti apa? Panas. Tapi Allah tambah hamiyah, api yang panas. Karena api neraka itu memang dipanaskan. Dia asalnya sudah panas, tapi terus dinyalakan, bertambah panasnya dari hari demi hari. Menanti para penghuni neraka datang di hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah. Dan mereka juga diminumkan dari sumber mata air yang sangat panas. Aniyah itu artinya takhir. Jadi ini mata air dipanasin oleh Allah, ditunda. Sejak neraka ada, disiapkan mata air ini dipanaskan oleh Allah, dipanaskan entah 1000 tahun, entah berapa puluh ribu tahun, terus semakin panas, semakin panas, semakin panas untuk dijadikannya minuman orang-orang kafir. Jadi mereka minum dengan air panas. Setelah itu mereka makan, kata Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makanan para penghuni neraka jahanam kecuali dari dhari'. Dhari' adalah pohon yang berduri. Mereka makan dhari'. Orang-orang kafir ini, mereka di neraka mereka juga kehausan dan mereka juga kelaparan. Makanya di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka di neraka jahanam mereka bisa lihat orang-orang penghuni surga dalam kenikmatan dan mereka bisa ngobrol di antara mereka. Terkadang ada waktu penghuni neraka ngobrol sama penghuni surga. Ya. Oleh karenanya penghuni neraka pernah berbicara kepada penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berteriaklah penghuni neraka kepada penghuni surga yang dilihat sedang bersenang-senang dengan bidadari, dengan makan sana makan sini, dengan berfoya-foya di surga. Maka penghuni neraka berkata, wahai penghuni surga, maukah kalian bagikan sebagian makanan kalian kepada kami? Maukah kalian bagikan sebagian minuman kalian kepada kami? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka penghuni surga menjawab, ketahuilah bahwasanya makanan dan minuman pada hari ini diharamkan bagi orang-orang kafir.
Ini mereka lapar, mereka haus. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka tatkala dibakar mereka kehausan. Kenapa orang-orang kafir kehausan? Kata para ulama, karena mereka sudah di bawah terik matahari 50.000 tahun. Di bawah terik matahari di padang mahsyar. Begitu mereka masuk neraka itu kehausan sudah full-fullnya, lapar sudah sangat full, sudah puncak-puncaknya lapar, puncak-puncaknya haus. Kemudian dibakar lagi, tambah kehausan lagi. Makanya kata Allah, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tatkala mereka kehausan, mereka minta minum, ya Allah berikan kami minum. Kata Allah yughatsu, mereka pun dikasih minum. Tapi minumannya apa? Kalmuhli yashwil wujuh, yaitu seperti air yang sangat panas, panasnya seperti leburnya logam. Kalau besi jadi lebur kapan? Waktu derajatnya berapa ribu derajat baru bisa jadi apa? Logam jadi seperti air. Sehingga mereka mau minum, wajah mereka sudah terbakar, sudah meleleh. Kal muhli yashwil wujuh. Baru mau diminum begini, wajah mereka sudah meleleh saking panasnya air tersebut. Tapi mereka harus minum. Kenapa? Karena mereka sangat kehausan. Ya. Mereka harus makan meskipun makanannya ada yang berduri. Berduri kemudian nyantol di sini, wah sakitnya luar biasa. Saya aja baru beberapa bulan yang lalu kecantol duri ikan di sini, waduh. Setengah mati. Kata istri, ambil itu nasi jangan dikunyah. Kemudian enggak hilang-hilang. Bismillah, saya berapa kali, cukup lama ya. Kemudian saya telepon dokter, "Dok, ini kok enggak hilang?" Itu sudah hilang, Ustaz, cuma tinggal rasanya saja. Oh iya benar, ternyata sudah enggak ada. Jadi maksud saya, bayangkan kalau makan duri kecantol di sini gimana rasanya? Tapi mereka harus makan. Mereka harus makan. Kenapa? Mereka kelaparan 50.000 tahun di bawah terik matahari, mereka kelaparan dan kehausan. Oleh karena saya boleh katakan seperti orang morfin, dia tahu morfin itu bahaya tapi dia harus konsumsi. Ya, sama orang merokok, tahu rokok itu apa namanya? Membakar mulut dan membakar duit dan membakar istri, semuanya dibakar. Tetap dia makan, tetap dia isap meskipun dia itu berbahaya, tapi mau tidak mau dia harus apa? Isap. Kemudian sambil merokok dia protes, kok ada asap menimpa kaum muslimin di Riau, di Pekanbaru. Sambil merokok dia demo pemerintah. Ini kenapa ada asap? Sambil merokok demonya. Ente sudah tahu banyak asap, ente biasa ganggu orang, asap datang ganggu ente tidak terima ya. Taib. Jadi itulah orang-orang kafir. Kata Allah, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi air yang sangat panas. Ketika mereka minum, air panas tersebut mencabik-cabik usus mereka saking panasnya, tapi mereka harus minum. Jadi mau tidak mau harus minum. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an makanan orang kafir itu ada 3. Lihat halaman 330, kata Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah yang berduri. Halaman 331 di bagian terakhir kata Allah, wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali darah dan nanah, yaitu darah dan nanah orang-orang kafir dikumpulkan kemudian dijadikan makanan atau minuman bagi mereka. Yang ketiga, lihat halaman 332, ternyata Allah mengatakan inna syajarataz zakum. Sungguhnya makanan penghuni neraka jahanam adalah pohon zakum. Nah, dari sini para ulama khilaf. Allah sebutkan 3 makanan ini kok. Tapi dalam ayat Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari, kecuali pohon berduri. Terus bagaimana kita mengkompromikan 3 jenis makanan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagi orang kafir? Maka ada 2 metode. Metode pertama mengatakan metode pertama mengatakan setiap penghuni neraka jahanam punya makanan khusus. Yang derajat ini bagian lantai 2 makanannya dhari misalnya. Bagian di bawah lagi lantai 3 misalnya zakum. Bagian yang paling bawah lagi misalnya lantai di bawah lagi maka makanannya adalah gislin. Ada pendapat demikian. Pendapat yang mengatakan tidak, semua penghuni neraka jahanam akan makan ini. Makan zakum, makan gislin, makan dhari. Saya ulangi, zakum, gislin adalah nanah dan darah yang keluar dari penghuni neraka jahanam. Kemudian dhari adalah pohon yang berduri. Adapun zakum itu sebuah bau biji buah yang sangat busuk. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat la amarrat ala ahli al-ardi aishahum, fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zakum." Kata Nabi, seandainya ada buah zakum kemudian menetes satu getahnya saja di atas muka bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan penghuni bumi. Kenapa? Saking baunya dan saking busuknya.
Saya sering sampaikan misalnya ada rumah besar seperti ini, rumah mewah tiba-tiba ada tikus mati di rumah ini. Kan baunya nggak enak, dicari-cari nggak tahu ketemu di mana bangkainya. Tapi baunya mengganggu kehidupan, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, semuanya nggak enak. Zakum kalau satu tetes netes di dunia ini, baunya sak dunia. Baunya sak dunia. Bagaimana kalau jadi makanan, jadi bahan makanan oleh penghuni neraka Jahannam? Jadi menurut pendapat yang benar bahwasanya ada waktu mereka hanya makan dhari. Ada waktu penghuni neraka Jahannam makan gislin. Ada waktu penghuni neraka Jahannam makan apa? Zakum. Jadi mereka juga makan sehari 3 kali. Terkadang makan zakum, terkadang makan gislin, terkadang makan dhari. Tapi semuanya mengerikan. Kata Allah, wa ta'aman dza ghussatin. Mereka makan makanan yang nyantol di leher. Bayangkan makan duri nyantol di leher, ya subhanallah. Bagaimana kisahnya yang mereka rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju'. Bahwasanya makanan yang mereka makan tersebut tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Mereka lapar dan mereka juga tidak hilang rasa lapar mereka, sudah makan tetap saja kelaparan. Inilah bagaimana nasib penghuni neraka Jahannam. Setelah itu Allah sebutkan tentang penghuni surga. Dan inilah metode Al-Quran, menyebutkan penghuni neraka, kemudian menyebutkan penghuni apa? Surga. Allah buka dengan firman-Nya, wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari tersebut ada penghuni-penghuni surga yang wajah mereka berseri-seri. Semoga kita semua bawa ibu-ibu termasuk mereka ya. Wujuhu yauma idzin na'imah. Sana ada orang mukanya ketakutan, sebelah sini ada yang mukanya berseri-seri. Kata Allah Subhanahu wa taala, li sa'iha radiyah. Ya, senang karena usahanya. Ternyata selama ini dia berusaha payah di dunia, salat malam, baca Quran, ya baik sama istri, patuh kepada suami, bersedekah, tidak pelit kepada keluarga, tidak pelit kepada tetangga, ya. Ya, ikut pengajian, berusaha ngapal juz amma, ya. Ternyata semuanya tidak ada sia-sianya. Ya. Tidak malas-malasan, disuruh setoran oper sana oper sini, ya. Lisa'iha radiyah, maka pada tersebut mereka ridho dengan hasil perjuangan mereka selama ini. Hidup ini perjuangan ibu-ibu ya, perjuangan. Di rumah kita berjuang ngurus anak-anak, enggak gampang ngurus anak-anak ya. Dengan tipe mereka yang berbeda-beda ya. Ada orang anak 1 sudah stres, ada yang anak 5 santai-santai aja. Nah, dia bisa berjuang melawan emosi dia untuk bisa mengurus anak-anaknya. Ada orang istri 1 sudah pusing kepalanya. Ada istri 4 ketawa-ketawa saja. Tergantung bagaimana dia memanage kehidupannya. Ada yang istri 3 datang ke tempat saya kurus kering. Kasihan. Datang istrinya 3 datang mengadu kepada saya. Dia baru disandra sama istri keduanya. Kasihan. Masing-masing ada yang bahagia, ada yang kekeringan, ada yang kegemukan, ada yang macam-macam. Jadi mau saya, ya, hidup ini ujian. Bagaimana kita bisa sabar menghadapinya? Apalagi orang beriman pasti diuji. Lelaki diuji, wanita diuji, orang tua diuji dengan anaknya, ada anak diuji dengan orang tuanya, ya. Dan semuanya ujian. Ada seorang wanita menangis karena sudah bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Dia menangis, kapan saya bisa punya anak? Yang satunya menangis lihat anaknya nakal-nakal terus. Seperti itu. Ada satu menangis berdoa, ya Allah, kapan saya dapat suami? Nangis, saya perawan tua ya Allah. Yang satu menangis suaminya kurang ajar. Hidup seperti itu, penuh dengan apa? Ujian. Tetapi dia berjuang dan dia bertekad berusaha. Kata Allah, lisa'iha radiyah, maka pada hari tersebut dia ridho. Ternyata perjuangan selama ini tidak ada yang Allah sia-siakan. Semua usaha yang dia lakukan, semua kesabaran, semua hati yang dia peras untuk menghadapi ujian kehidupan, semuanya ada nilainya pada hari kiamat. Maka hidup ini jangan terlalu baper ibu-ibu ya. Jangan terlalu bawa perasaan. Sudahlah, kita diuji, semua orang juga diuji. Masing-masing ada ujiannya. Ya, hidup bercampur baur antara kebahagiaan, antara tertawa. Tidak ada tertawa terus, tidak ada kesenangan terus. Yang kesenangan terus, tertawa terus hanya di surga. Selama kita masih di dunia,
pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Cukuplah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian zaman itu sangat banyak, datang silih berganti, dan kesenangannya datang cuma sesekali. Taib, Allah lanjutkan tentang penghuni surga. Wujuhu yauma idzin na'imah, pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka ridha, senang dengan hasil mereka. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di atas surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia sama sekali di surga. Enggak ada perkataan sia-sia. Ya. Semua perkataan menyenangkan. Makanya Allah mengatakan, yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim. Di surga tidak ada perkataan yang sia-sia dan tidak ada perkataan yang mendatangkan dosa. Tidak ada menyakitkan hati, tidak ada namanya nyindir sana nyindir sini. Di surga semua ketemu, senyum, bahagia, ketawa. Tidak ada nyindir-nyindiran, tidak ada nyinyir-nyinyiran. Ya, tidak ada. Kita di dunia terkadang sebagian suami mengucapkan kata-kata yang sangat menusuk hati istrinya. Dan terkadang sebagian istri mengucapkan kata-kata yang benar-benar menusuk apa? Hati suaminya. Ya. Itu antara suami istri, belum sama yang lain, sama kawannya, sama rekan kerjanya, sama teman pengajiannya, ya macam-macam. Itulah kehidupan dunia. Adapun kalau semua kata-kata yang menyenangkan, menggembirakan, maka cuma di surga. Fiha ainun jariyah. Di surga tersebut ada mata air yang airnya mengalir. Subhanallah, mata air keluar, air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, dan di situ ada dipan-dipan yang terangkat. Ya. Terus naiknya gimana Ustaz? Ya, yang penting ente masuk surga aja dulu, nanti cara naiknya gampang. Fiha sururum marfu'ah, dipan-dipan yang tinggi kan. Wa akwabum mawdu'ah, dan ada gelas-gelas yang sudah tertata rapi di dekatmu, tinggal diambil. Belum lagi banyak pelayan. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun, banyak pelayan-pelayan bertebaran melayani penghuni surga. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang telah tersusun. Masyaallah. Masuk istana surga, istana yang rapi. Tidak seperti di dunia, ya. Semuanya terkadang amburadul, tidak teratur, ya. Ya, kadang-kadang pembantu juga capek, enggak bisa ngurus, ya. Ada sebagian orang masuk rumahnya, saya pernah ke rumah teman, rumahnya besar banget ya. Sampai dia mau cari lampu, dia bingung, ini lampunya di mana, dia bingung. Saking besar rumahnya ya. Itu pembantunya capek itu kalau nyapu ya. Mungkin dari pagi sampai asar belum selesai nyapu. Zalim, pembantunya cuma satu, kalau pembantunya banyak enggak apa. Di sana wa namariqu masfufah, bantal-bantal sandaran yang sudah tersusun. Wa zarabiyyu mabthutha, dan permadani terhampar, kemana dia berjalan permadani terhampar. Allah sebutkan sebagian kenikmatan apa? Surga. Hanya sekedar cuplikan. Setelah itu Allah buka paragraf baru, mengajak orang-orang untuk beriman dengan memandang, memperhatikan keagungan makhluk Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Dan tidakkah mereka melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung dipaksakan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan tidakkah mereka melihat bagaimana bumi didatarkan, dihamparkan? Ini diantara ya ajakan Allah untuk merenungkan tentang tafakkur ya fi makhluqatillah, merenungkan tentang makhluk-makhluk Allah, yang itu menanamkan pengagungan kita terhadap Rabbul Alamin. Bahwasanya ada pencipta yang luar biasa, yang ciptaannya benar-benar kokoh dan hebat. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Tuhan. Makanya dalam hadis tatkala Allah mengatakan, "Wa man adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang meniru ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan. Coba suruh dia ciptakan semut, enggak bisa. Wal yakhluqu habbatan. Coba dia suruh ciptakan biji, kalau ditanam tumbuh, siapa yang bisa? Seluruh profesor satu dunia kalau ngumpul suruh bikin biji, bikin sendiri bahan-bahannya, kalau ditaruh di tanah kemudian tumbuh, enggak bakalan bisa. Apalagi suruh bikin ayam, enggak bisa. Enggak usah bikin ayam. Fal yakhluqu dzubaban, disuruh bikin lalat saja enggak bisa. Yang hewan hina, siapa yang bisa? Siapa yang bisa bikin nyamuk, subhanallah, terbang hinggap kemudian dia sedot, subhanallah. Ada orang tadi badannya kokoh, tahu-tahu disedot, dicium sama nyamuk, kena malaria, enggak bisa apa-apa.
Siapa yang bisa bikin makhluk seperti itu? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah contohkan satu. Afala yanzuruna ilal ibli? Kenapa Allah bicara onta? Karena orang-orang Arab tatkala itu mereka senang dengan onta, mereka membanggakan onta. Kata Allah, renungkanlah onta. Bagaimana diciptakan? Onta ini hewan yang menakjubkan. Onta itu hewan yang sangat kuat. Makanya kalau dia tendang orang, mati orang tersebut. Ya. Kalau dia tendang orang, apalagi dia loncat kemudian dia dudukin, sudah tewaslah orang tersebut. Tetapi subhanallah, dia tunduk sama manusia. Allah bikin dia tunduk sama manusia. Padahal dia begitu kokohnya. Tapi dia jinak, dibawa oleh manusia, disuruh-suruh, diangkat, suruh ngangkat sini, dia mau, subhanallah. Padahal kalau dia lagi marah, dia tendang orang tewas. Itulah onta. Allah tundukkan dia. Bagaimana tubuh yang kokoh tersebut tunduk kepada manusia yang terkadang bahlul ya. Bisa. Baik. Onta ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala satu-satunya hewan yang mengumpulkan 3 fungsi. Fungsi pertama sebagai hewan untuk perjalanan jauh, fungsi kedua makan dan minuman dari hewan tersebut, fungsi ketiga adalah untuk ngangkut barang. Tidak ada hewan yang bisa mengumpulkan 3 fungsi ini. Kuda bisa buat berjalan jauh tapi enggak bisa buat ngangkut apa? Barang. Dan juga tidak bisa dimakan kurang senang orang. Kuda. Kita lihat misalnya hamir. Hamir itu apa? Himar, keledai. Keledai bisa ngangkut barang, ya. Tapi makanannya tidak disukai oleh orang, apalagi susunya, ya. Enggak. Ya lagi pula tidak bisa perjalanan jauh, ya. Tidak seperti onta, ya. Apa lagi? Ya yang bisa sapi hanya bisa dimakan, suruh bajak. Tapi kalau untuk jalan-jalan jauh nggak bisa. Tidak ada orang bangga naik sapi, nggak ada. Ya, kalau onta banyak orang bangga naik apa? Onta. Jadi onta ini hewan luar biasa. Bisa tunggangan jarak jauh, bisa ngangkut barang-barang, dan bisa dagingnya dan susunya dimakan. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan atau orang-orang mengatakan onta dengan safinatus sahra, yaitu kapal padang pasir. Subhanallah. Seorang naik onta santai dia. Terkadang dia tidur, ontanya jalan terus, masya Allah, tanpa nahkoda. Onta sudah tahu tujuannya. Dia sambil tidur di onta. Apalagi ontanya dikasih keranda, sudah dia tidur. Jalan ontanya. Ding 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 ding. Masya Allah. Ada hewan seperti itu. Kuda aja nggak bisa. Kuda harus diatur. Onta dia tahu tujuannya. Kadang-kadang udah tidur aja jalan onta tersebut. Subhanallah. Benar-benar kayak mobil padang pasir itu onta. Kemudian di antara keajaiban onta, ini saya tulis sini banyak. Lihat halaman 337. Ya. Seluruh tubuhnya diselimuti dengan bulu-bulu yang tebal, ya, dan keras sehingga dia bisa bertahan di cuaca panas dan di cuaca dingin. Kita tahu di sebagian daerah di Arab Saudi terkadang kalau panas sekali, terkadang kalau dingin sekali. Madinah contohnya, kalau panas bisa 45, 46, 47, kalau dingin bisa 2 derajat, 3 derajat ya. Tapi onta kuat menghadapi itu semuanya. Dia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki tubuh yang bisa bertahan di musim dingin, di musim panas meskipun berjalan di tengah padang pasir. Apalagi padang pasir kalau musim dingin, dinginnya kayak apa? Kemudian onta bisa tidak makan, tidak minum 8 hari. Bayangkan. Jadi kalau dia sekali sedot, dia sudah punya cadangan makan dan minuman kuat 8 hari tidak makan, tidak minum. Dan itu hanya satu-satunya hewan yang bisa jalan di padang pasir. Kuda baru 1 hari sudah haus ya. Ya, tidak kuat. Adapun onta 8 hari 8 malam tidak makan, tidak minum, kuat. Luar biasa. Kemudian juga onta di antara keajaibannya, dia kalau mau dinaiki dia duduk dulu dan tidak ada hewan seperti itu. Kuda orang harus latihan untuk naik, naik kuda. Kalau onta tidak, dia duduk dulu. Dimanjat baru naik lagi. Masya Allah. Siapa yang bisa seperti onta? Bisa seperti onta bapak-bapak? Enggak bisa. Onta luar biasa, menakjubkan, hewan yang menakjubkan. Makanya waktu Al-Imam Al-Qurtubi membahas tentang fi jannatin aliyah, sungguhnya penghuni surga berada di atas surga-surga yang tinggi. Sururum marfu'ah tadi. Fiha sururum marfu'ah, di situ ada dipan-dipan yang tinggi. Orang-orang dahulu, zaman dahulu, kita bayangkan 1000 tahun yang lalu, orang-orang baca Al-Qur'an misalnya, fiha sururum marfu'ah. Ada dipan-dipan yang tinggi. Mungkin mereka berpikir gimana cara naiknya. Kalau zaman sekarang kita enggak terlalu bingung, kita bilang ada lift, ada apa kek. Zaman dulu tidak terbayang, ada eskalator, ada lift, mereka enggak terbayang. Tapi Allah kasih gambaran sederhana. Ada namanya eskalator sederhana, lift sederhana. Onta. Onta itu bisa turun dulu baru naik, bisa. Meskipun tempat tidur tinggi bisa jadi Allah turunkan dulu, terus naik lagi. Mudah.
Buktinya seperti onta, bisa turun dulu baru kemudian apa? Naik. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan onta itu lehernya itulah dongkrak. Ya. Kenapa waktu dia tunduk ditaruh barang-barang? Subhanallah. Kalau sudah barang full berdiri kan nggak bisa. Gimana cara berdiri? Oh, nggak bisa. Caranya kepalanya naik dulu. Tet. Sudah kepalanya naik dulu baru dia naik kakinya. Tet. Jadi kepalanya itu dongkrak. Leher yang panjang itu tuh fungsinya apa? Untuk dongkrak. Jadi kepalanya naik dulu. Tet. Setelahnya baru kemudian empat kakinya naik sehingga barang-barang yang ditaruh di atas pundaknya bisa dia pikul. Apa lagi? Onta di antara matanya ada selaput. Kalau meskipun musim debu orang tidak bisa lihat, dia bisa menutupi matanya dengan selaput dan dia masih bisa melihat. Itu keajaiban onta. Apa lagi? Saya banyak lagi. Baca aja sendiri ya. Keajaiban onta. Di antara keajaiban onta itu susunya jadi obat dan kencingnya pun jadi obat. Ada sebagian orang sakit, maka Nabi mengatakan wa amarahum an yashrabu bi albaniha wa abwaliha. Maka Nabi menyuruh mereka untuk minum dari susunya dan dari kencingnya. Ya, kencing onta ya, bisa mengobati. Dan saya kemarin baru-baru ketemu teman, dia adalah pilot Citylink ya. Waktu saya ketemu 2 kali ke rumahnya, berkunjung dia sakit kena kanker. Dia sudah tidak mau kemo karena dia merasa kesakitan, dia tidak ada faedahnya. Akhirnya tidak mau kemo lagi, dia berobat dengan herbal, di antaranya minum kencing onta. Saya bilang gimana rasanya? Ya Allah Ustaz, baunya. Tapi subhanallah setelah 6 bulan dia telepon saya lagi, Ustaz kapan ngisi pengajian lagi? Saya bilang ente di mana? Saya sudah kerja lagi Ustaz, jadi sudah terbang lagi, Masya Allah. Sudah sembuh. Kanker usus. Kanker usus. Sembuh dengan kencing onta. Saya tidak tahu dia nggak operasi, sudah kencing onta aja. Sama bismillah. Sembuh alhamdulillah. Sekarang udah terbang lagi. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau sana beli kencing onta ya. Saya pernah beli kencing onta. Jadi kencing onta itu agak mahal. Kencing onta lebih mahal daripada susu onta. Susu onta kalau kita beli mungkin 1 liter harga cuma 5 real. Kencing onta saya beli yang cuma botol kecil yang mungkin cuma 250 ml, harganya 30 real. Saya bilang, tawat nggak bisa lah. Saya bilang, ya akhi, ini mahal sekali. Masa kencing onta segini aja. Susu aja 5 real 1 liter, ini cuma 250 ml 30 real. Dia bilang, ya akhi, ini cari kencingnya susah ya akhi. Ini onta jantan ini dia tidak kencing kecuali jam 1 malam. Wah, enteng benar aja. Benar dia, saya tungguin dia jam 1 malam sampai dia kencing. Wah, dapat duit. Akhirnya saya bilang udahlah 50 real 2. Udah di korting. Kalau nggak salah 5 real itu korting 10 real, saya lupa. Intinya saya beli 2. Bukan saya beli, teman saya yang beli. Daripada saya bohong ya. Teman saya beli, kemudian satu-satu, dia satu, saya satu. Saya pulang sampai di hotel. Enggak. Saya masukkan kulkas, ceret. Biar dingin, segar, jadi kayak jus apa lemon. Saya masukkan, sudah dingin, saya mau minum, saya ragu-ragu. Ragu-ragu. Aduh, gelisah saya. Aduh, saya mau coba juga. Kalau saya coba kan saya bisa cerita sama ibu-ibu bagaimana lezatnya. Akhirnya saya nunggu-nunggu, saya nggak jadi minum. Besoknya pas pulang ke Indonesia, saya ketemu kawan saya tadi. Kamu minum nggak? Ini maghrib. Kamu minum nggak? Saya minum Ustaz. Ustaz minum? Enggak. Alhamdulillah Ustaz nggak minum Ustaz. Saya minum dari pagi Ustaz sampai sekarang masih ada kerasa. Allahu Akbar. Tapi ya itulah, itu obat ya. Obat ya. Kalau mau berobat ini keajaiban apa? Onta. Pernah juga ada Ustaz datang sama saya. Ustaz Firanda, saya baru minum kencing onta. Waduh, kecutnya Ustaz. Saya sampai ragu ini kencing onta apa kencing penggembalanya. Jadi inilah onta yang menakjubkan. Di antara keajaiban onta adalah hewan pencemburu, sangat pencemburu. Iya, sangat pencemburu. Kalau dia punya betina diganggu sama jantan lain, bertengkar sampai mati. Itu di antara keajaiban onta. Makanya orang Arab itu cemburunya luar biasa. Karena mereka memang tidak mau istrinya kelihatan sedikit pun nggak mau. Orang Arab itu yang benar-benar ini ya, benar-benar ngaji luar biasa. Istrinya kelihatan sedikit, dia malu luar biasa. Dia nggak mau. Kecemburuannya sangat luar biasa. Beda kalau babi tidak punya malu.
Makanya babi kalau dia lah sama betinanya kemudian datang babi lain, kata babi itu silakan kalau mau. Makanya orang barat kalau makan babi begitu akhlaknya. Kemudian onta juga pendendam. Pendendam. Kalau ibu-ibu masuk di internet kemudian tulis bahasa Arab di googling, tulis onta yang membunuh tuannya, banyak kejadian. Jadi terkadang onta diam-diam dia disakiti oleh tuannya, dipukulin. Dia nanti malam dia jengkel. Dia diam aja, nanti tuannya lagi tidur, dia datang kemudian dia injek, selesai. Itu bahayanya onta di situ. Dia dendam kadang-kadang. Iya, itu kejadian. Ada beberapa di saya googling pernah orang majikan yang dibunuh oleh ontanya apa? Sendiri. Ya. Sampai disebutkan ada satu cerita, ada teman yang pernah cerita. Jadi ada onta, dia dendam sama majikannya. Dia dendam, majikannya suka mukulin dia. Satu saat dia melihat majikannya dan majikan paham, ini pandangan dendam. Dia tahu pandangan onta, ini dendam lagi dendam. Maka dia tahu nanti malam pasti ada bahaya. Maka dia tidur. Kalau dia tidur, ontanya datang injak dia. Maka dia tidur, dia pura-pura taruh selimut, dia pura-pura taruh bantal, dia tutup badannya. Dia tunggu, ternyata malam-malam benar ontanya datang. Teng, 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 teng. Ontanya langsung naik. Cerak. Ontanya goyang-goyang. Setelah itu dia keluar, ontanya langsung pingsan. Ternyata ente nggak di sini katanya. Walau benar atau tidak, saya diceritain gitu. Jadi inilah di antara makhluk yang luar biasa yang onta, kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah, wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat bagaimana onta diciptakan? Tidakkah kalian bagaimana langit ditinggikan? Bayangkan langit yang begitu, atap yang begitu luas tanpa tiang sama sekali, bi ghairi amadin tarawunaha. Rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang sama sekali yang bisa kalian lihat. Kita bikin atap rumah saja kalau enggak ada tiangnya enggak bisa, padahal cuma atap berapa kali berapa. Ini atap ribuan kilo. Enggak ada tiang sama sekali. Yang atap tersebut sangat kokoh, banyak benda-benda digantung di situ. Ada bintang-bintang, ada rembulan, ada matahari, ada meteor-meteor, semuanya di langit dunia, dan langit tersebut tidak jatuh sama sekali, tidak ada bolongannya sama sekali, tidak ada petakan-petakan seperti susun, enggak, semuanya datar rata dengan begitu indahnya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah tidak ada pencipta yang menciptakan ini semua? Apakah tidak dengan sendirinya? Enggak mungkin, pasti ada penciptanya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung dipancangkan? Allah tanamkan gunung. Luar biasa, ya. Gunung yang begitu kokoh. Siapa yang bisa bangun gunung setinggi itu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Datar, kebanyakan bumi ini datar. Ya, tidak semuanya gunung, datar sehingga bisa dibangun, bisa dibuat bercocok tanam, bisa dibuat sawah ladang, ya, bisa dibuat pabrik, bisa dibuat rumah-rumah. Ya, kalau seandainya bumi semuanya gunung-gunung itu susah, untuk kerikil-kerikil semuanya susah. Kita dapati sebagian dataran terbuka, terhampar. Itulah bumi. Allah siapkan apa? Untuk manusia agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berilah peringatan wahai Muhammad, sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa menguasai mereka. Hidayah bukan di tanganmu wahai Muhammad. Kau tidak bisa beri hidayah kepada mereka. Kalau Allah tidak kasih, dia tidak bisa. Illa man tawalla wa kafar, tapi orang-orang yang berpaling dan kafir, ingatlah, fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Allah akan azab dia dengan azab yang besar pada hari kiamat kelak. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya tempat kembali kalian hanyalah kepada kami. Tsumma inna alaina hisabahum, atau tempat kembali mereka hanyalah kepada kami dan kamilah yang akan menghisab mereka, ya. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Waktu saya pergi haji, tapi nggak boleh dekat-dekat itu onta karena ada virus katanya yang tidak boleh. Semua jamaah nggak boleh dekat-dekat onta. Gimana pendapat Ustaz? Ya mungkin ada ontanya lagi sakit, bisa jadi. Ya, makanya kata orang, sebagian orang, semua orang pulang haji pasti batuk dan pilek.
kecuali onta yang tidak batuk dan pilek. Intinya onta mungkin sakit ya, namanya penyakit bisa menimpa aja siapa saja ya. Oleh karena kalau memang itu benar bahwasanya onta itu ada penyakitnya, ya maka jangan kita dekati. Ya. Tapi onta banyak di Arab sana, masih dipelihara. Ya terkadang aja ada virus bisa menimpa mereka, sama seperti hewan. Terkadang kita pelihara ayam atau apa terkena virus ya jangan dekat-dekati. Terkadang burung misalnya terkena virus jangan kita dekati. Tapi seandainya tidak terkena virus ya enggak masalah. Dan tidak onta kan perlu ada orang yang kenal, yang tuannya. Ya kalau dia merasa terganggu mungkin dia bisa melawan. Kalau mengenai air kencing seninya gimana Tat? Kalau dia lagi kena virus jangan minum air kencingnya. Kan nggak tahu Tat. Kan sudah dikasih tahu lagi virusan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika punya tetangga yang jika setiap ketemu selalu menghindar, bahkan saat lebaran pun tidak mau keluar kamar. Padahal saya sudah berusaha untuk selalu tegur sapa dengannya. Apakah saya masih dikenakan dosa karena tidak berbaikan dengan tetangga? Insyaallah enggak, kita sudah berusaha. Intinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Kalau kita ada masalah dengan siapapun, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Kalau dia enggak mau keluar, kirim hadiah, ya, kirim kue, ya, belikan makanan yang enak, kirim ke rumahnya sebagai tetangga. Ya mudah-mudahan bisa melembutkan hatinya. Ya, karena seorang terkadang tidak bisa lembut, tapi kalau kita kasih hadiah, mudah-mudahan dia bisa melembut hatinya. Saya mau minta maaf sama Pak Ustadz. Saya mau minta maaf sama Pak Ustadz karena saya pernah foto Pak Ustadz tanpa seizin dari Pak Ustadz. Saya pernah melihat video Pak Ustadz di Instagram tentang jangan foto orang lain tanpa izin. Nah, kalau saya tidak maafkan bagaimana? Insyaallah saya maafkan Ibu ya, insyaallah jangan khawatir Ibu ya. Ya. Mohon doakan saya dan keluarga saya agar terhindar dari azab kubur dan neraka. Semoga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika saat mendengar khutbah Jumat dan mendengar hadis-hadis apakah harus sholawat atau diam saja? Memang dalam hadis Rasulullah melarang seorang sibuk tatkala khutbah Jumat dia harus konsen ya. Ya, bahkan barang siapa yang main kerikil kata Nabi faqad lagaut ya, dia telah sia-sia salat Jumatnya. Ini menunjukkan seorang tatkala salat Jumat harus konsen. Jangan sambil salat Jumat kemudian dia baca berita di Facebook misalnya atau dia maka ini tidak diperbolehkan ya. Semuanya tidak diperbolehkan. Tetapi kalau berkaitan dengan hadis Nabi misalnya disebutkan Nabi, kita boleh bilang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian imamnya terkadang bilang seperti di Saudi terkadang dia mengatakan ya ayuhan nas inni da'in fa aminu. Terkadang khatib mengatakan wahai para jamaah sekalian, saya akan berdoa aminkanlah. Maka kita aminkan. Amin. Dia berdoa kita bilang apa? Amin. Itu pembicaraan yang tidak mengganggu konsentrasi kita terhadap khatib. Tapi segala perbuatan yang mengganggu konsentrasi, memalingkan kita dari konsentrasi terhadap khatib, maka menghilangkan pahala Jumat kita. Seperti main kerikil ya, seperti main-main jam, apalagi main HP ya, khatib sedang Jumat kemudian khatib sedang berkhutbah kemudian kita main yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ustaz, apa ada dalilnya jika malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi? Kan ada ustaz yang bilang hadisnya terputus. Memang hadis ini dipermasalahkan, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Tapi para ulama bertasahul, bermudah-mudahan dalam masalah hadis yang berkaitan dengan fadhailul a'mal, ya fadhailul a'mal, ya. Sebagian yang menganggap ini hadis hasan karena jalan riwayat-riwayatnya banyak menguatkan satu dengan yang lainnya, apalagi hanya berkaitan dengan keutamaan pahala, maka mereka mengamalkan hadis ini. Sebenarnya mengatakan hadisnya dhaif, maka mereka tidak mengamalkan hadis ini. Al-Kahfi dibaca di kapan saja, tidak mesti malam Jumat dan hari Jumat ya. Ya, saya sendiri kalau ada waktu biasanya saya baca setiap hari Jumat ya. Karena sebagian ulama menghasankan hadis ini. Adapun memeriksa hadis ini secara detail saya belum pernah memeriksa ya. Belum pernah saya cek maksudnya pendapat para ulama, riwayat-riwayatnya belum pernah saya cek. Tapi sebagian ulama menghasankan, maka tidak ada salahnya kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi dan mohon nasihatnya, apakah saya dosa atau tidak? Jadi di belakang rumah saya ada masjid Ustaz. Terus masjidnya ini setiap 2 minggu sekali selalu ada acara musik
pakai Musik- rebana dan musik segala Islami. macam. Lalu ya terus setiap hari mengaji dengan dengan sound system yang sangat kencang. Mengaji, memberi khutbah, dan itu bisa tiap minggu, Ustaz. Mengganggu tetangga enggak? Ya, Mengganggu tetangga? ya bukan mengganggu tetangga ya, suaranya sampai jarak 1 kilometer sih. Wis, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana menyikapi hal ini, karena awal-awal saya uring-uringan sampai suami bilang kau banyak dosa kali kau denger gini aja uring-uringan. Tapi makanya saya mau minta nasihatnya Ustadz, karena ini sudah ya setiap hari terjadinya seperti ini. Apakah memang Yang terganggu ibu sendiri atau banyak yang terganggu? ada beberapa sih Ustadz? Nah, beberapa berarti belum banyak. Sebenarnya kalau banyak bisa didiskusikan. Jadi melalui yang jalur resmi, Pak RT misalnya, Pak RW. Kita senang masjid, azan silakan. Tapi kalau harus setiap hari seperti ini misalnya ngaji harus dengan pakai speaker luar, saya rasa tidak perlu ya. Tidak perlu kita ya. Tapi dibicarakan dengan baik-baik ya. Misalnya ada yang sependapat dengan ibu, bisa didiskusikan sama Pak RT atau Pak RW, kasih masukan. Seandainya mereka tidak mau mendengar ya sudah. Ibu tidak usah uring-uringan, ya nikmati aja lah. Itu namanya kehidupan seperti itu ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, katanya kan kalau di dunia ini kan emang semua orang pasti diuji gitu kan. Nah terus kalau misalnya nih kita diuji misalnya dengan anak yang misalnya terlahir dengan Autis. bukan kelainan gitu misalnya, tapi kita selalu Kelainannya apa misalnya? kelainannya ada sesuatu di perut gitu misalnya. Nah terus udah gitu kita selalu menganggapnya ya udahlah ambil positifnya aja, mungkin emang Allah milih kita untuk dapat anak seperti itu gitu. Terus nanti ada lagi ujian apa, kita selalu pikirnya ya udahlah ambil positifnya aja, mungkin Allah gini. Sebenarnya tuh kalau kita mendapat ujian itu kita emang harus seperti itu, atau soalnya ada yang misalnya kayak saya cerita gitu, terus udah gitu ya saya sih ambil positifnya aja, mungkin Allah maunya kita begitu, atau mungkin kita dipilih karena kita mampu. Cuman orang bilangnya ya lo tuh harus lebih introspeksi lagi, mungkin ini lo kurang ini kali. Saya jadi bingung gitu, harusnya tuh kayak gimana ya nih Pak nyikapinnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dua-duanya kita dikasih ujian. Kita tetap husnudzon kepada Allah dan kita banyak istighfar, itu aja ya. Saya tidak tahu ini ujian Allah berikan kepada saya karena dosa-dosa saya atau memang Allah ingin mengangkat derajat saya. Tapi kalau kita sabar, dua-duanya kita dapat ya. Dua-duanya kita dapat. Kita diuji. Tapi itu bukan sombong, bukan apa kan Pak Ustaz. Karena saya takut, jadi mestinya tuh saya tuh apakah harus saya sedih atau apa, saya jadi Kita sabar. Kita bilang ada kemungkinan, mungkin saja dan kemungkinannya besar saya diuji karena kesalahan-kesalahan saya. Tapi Allah tidak kasih ujian ini kecuali Allah tahu saya mampu menghadapinya. Dan saya yakin Allah punya hikmah yang saya tidak ketahui. Minimal mengurangi dosa-dosa saya. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Nah, tidak kemudian menjadi patokan kalau orang terkena banyak ujian berarti dia orang yang penuh dosa, tidak. Bukankah yang paling banyak ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling banyak ujiannya para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Tetapi kita bukan derajat nabi, kita juga bukan para wali, kita juga bukan para ulama. Kita bilang yang mungkin saya punya dosa-dosa. Tapi intinya kita gabungkan dua-duanya, kita banyak istighfar dan kita husnudzon, berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu. Itulah ibadah yang agung di situ. Ya. Tidak mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Taib, sudah ibu-ibu ya? Saya mau pulang nih. Jangan terlalu banyak, nanti susah diamalkan, sedikit-sedikit diamalkan ya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.